Syukur di kesempatan sore yang berbahagia ini kembali Allah SWT memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan kita berharap majelis ini nanti yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah SWT. Hadirnya kita ke tempat ini bukan karena kuatnya keimanan kita, bukan pula menunjukkan kuatnya ketakwaan kita, dan bukan pula karena kesehatan lah kita datang ke tempat ini, bukan, karena bisa jadi ada bapak-bapak yang sakit tetap datang. Jadi yang membuat kita datang semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, berapa hari lagi Pak kita kurban? 1 minggu lagi. Sudah persiapan apa Pak? Goloknya udah disiapin? Nah, ember-ember udah. Hewannya ada nggak Pak? Nah, hewannya tanyain dulu Pak, jangan sampai goloknya ada hewannya nggak ada gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun demi tahun ada peningkatan nggak Pak kira-kira Pak? Alhamdulillah ya. Ya, saya ingat betul tuh kurban pertama dulu kambing berapa dulu Pak ya? Waktu pertama kali kurban itu ya. 4 atau berapa dulu ya? Ya 4 dulu nggak salah awal-awal ya. Mudah-mudahan hari demi hari Allah berikan pulang rezeki pada kita sekalian. Khatul iman azan ya Allah, kita sedikit akan mencoba mengambil hikmah tentang kurban ya, yang saya ambilkan dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Dr. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini menarik sekali karena berkaitan dengan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Jamaah yang dirahmati Allah, kemampuan seseorang di dalam beribadah semata-mata tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dia punya ya, seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi kemampuan seseorang dalam beribadah semata-mata karena faktor keimanan atau keyakinan. Contoh, banyak orang yang punya uang tapi tidak berangkat haji. Ada orang yang uangnya terbatas tapi kemudian bisa berhaji. Betul nggak kira-kira Pak? Karena semangatnya yang tinggi. Maka bulan yang lalu saya sampaikan, barang siapa yang memiliki semangat yang tinggi dalam kebaikan, maka Allah pasti akan memberikan jalan kemudahannya. Tahun ini kita belum bisa kurban ya. Mungkin tahun depan ketika niat kita kuat, insya Allah akan Allah permudah. Ya, mudah-mudahan Allah permudah langkah kaki kita untuk tahun depan bisa berkurban, bahkan berhaji di tahun depan insya Allah. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi yang membuat orang itu mampu berkurban, mampu beribadah, bahkan mampu ke masjid hari ini, sekali lagi memang bukan karena faktor manusia, bukan faktor kita, tetapi memang Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, dan hidayah itu harganya luar biasa mahalnya Pak. Kadang kalau ngikutin badan enaknya jam segini di rumah itu Pak ya. Apalagi hari Ahad ya, yang jalan-jalan. Biasanya kalau Ahad sore itu kita ngajak istri jalan atau kemana, ya, macet tadi di depan itu Pak ya. Ngikutin badan pengennya begitu, tapi kemudian kita meluangkan waktu untuk hadir ke tempat ini. Kadang-kadang mohon barangkali ya Pak, barangkali pengajiannya mau udah biasa ya, barangkali yang dibahas bukunya juga saya punya barangkali, tapi kok kenapa kita datang ya? Karena bisa jadi Allah mencintai kita, kemudian kita dimudahkan dalam hal-hal kebaikan ya. Kita bertemu dengan teman dalam majelis ilmu, ini suatu nikmat yang begitu luar biasa. Jadi Dr. Sholeh Muhammad Al-Munajid dalam salah satu kitabnya, beliau menuliskan satu hal yang membuat iman seseorang itu bisa naik adalah ketika berkumpul dengan orang-orang yang memang mereka dalam proses untuk memantapkan keimanan. Contoh ngaji gitu ya. Ini kan orang-orang yang sefrekuensi, pengen ngaji semua, maka itulah jaga iman kita. Tapi kalau kemudian majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir kita tinggalkan, maka hati kita akan kosong. Kalau hati kita kosong jamaah sekalian, maka yang berpotensi adalah ammaratu bisu, condong kepada keburukan. Coba Bapak perhatikan orang-orang yang banyak kasus, orang-orang yang aneh di lingkungan kita barangkali. Coba bagaimana, apakah dia rajin ke masjid? Apakah dia rajin bersosialisasi dengan tetangga? Apakah dia rajin majelis-majelis zikir dia datang? Biasanya yang banyak masalah itu yang jarang berkumpul orang, jarang ke masjid ya, jarang bersosialisasi dan lain sebagainya. Maka teman azan ya Allah, kita bersyukur Allah memberikan nikmat kepada kita yang begitu luar biasa.
Jamaah yang sekalian, maka bersyukur ketika kita memiliki kemampuan untuk beribadah, apapun itu. Kemampuan dalam ibadah kurban misalkan. Ya, barangkali ada di antara kita tahun ini bisa berkurban, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Ya. Bagi yang belum, kita punya keinginan suatu saat nanti Allah akan mudahkan kita untuk bisa berkurban, entah di hari tahun depan, tahun depannya lagi. Yang jelas kita bertekad, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Khatul iman azani Allah, ada satu dialog yang menarik ya, yang Allah abadikan di dalam surat As-Saffat di ayat yang ke-102. Ketika seorang bapak bertanya ke anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu." Siapa Pak? Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya. Ini kalau dengan kacamata logika mungkin nggak, kira-kira Pak, ini bapak ini nggak sehat ini ya. Tapi kemudian ketika agama yang berbicara, sudah tidak boleh lagi kita kemudian ada tawar-menawar. Kenapa? Status agama kita Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, sudah selesai. Maka kalau teman-teman yang pernah belajar ulumul Quran, ada istilah nasih wa mansukh gitu ya. Ini diganti dengan ayat ini, itu dulu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, selesai. Sudah Quran sudah tidak ada, sudah tidak perlu lagi kita kemudian mengotak-atik, selesai. Maka kemudian ketika ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, tugas kita ya kita jalankan mastata'tum, semampu kita. Ya. Maka kurban itu kan hukumnya sunnah, tapi wajib bagi mereka yang mampu. Ya, sampai level demikian. Nah, jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya ini kan bukan satu proses yang mudah untuk memberikan anak memberikan jawaban. Ya kalau sudah perintah, oh ya silahkan wahai bapak. Ini kan tidak tiba-tiba Pak. Ya, kita lihat rangkaian sejarah ke belakangnya. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau berbalut dengan kesabaran. Bulan yang lalu pernah saya sampaikan, ada doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan 2900 tahun kemudian Pak. Ada yang masih ingat Pak? Doanya Pak, ayat surat apa Pak? Lupa ya. Nah, saya ulang ya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini doa, saya ulang sedikit jemaah sekalian, dibaca Nabi Ibrahim ketika beliau berada di atas pondasi Ka'bah, di samping pondasi Ka'bah. Pertanyaan kita adalah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad seusia tidak Pak? Sejaman tidak? Duluan siapa Pak? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa bahwa di samping Ka'bah dia berdoa, ya Allah, suatu saat nanti dari tempat ini, di Mekah maksudnya, hadirkan seorang Nabi yang akan mensucikan jiwa manusia dan membacakan kitabmu. Dan ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul ya, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka serta mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Imam As-Suyuti ya, beliau menyampaikan jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu Pak 2900 tahun kemudian. Panjang apa pendek kira-kira Pak? Doanya panjang Pak. Pengkabulan doa ini panjang. Maka buah kesabaran Nabi Ibrahim itu diberikan anak yang soleh sampai Allah sanjung, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrona 'alal alamin. Allah sanjung itu keluarga Nabi Ibrahim. Allah lebihkan Adam, lebihkan Nuh, lebihkan keluarga Ibrahim. Kenapa? Pribadi Nabi Ibrahim yang luar biasa. Maka di dalam ayat lain dikatakan bahwa Nabi Ibrahim merupakan salah satu pusat keteladanan kita ya, meneladani Nabi Ibrahim dalam surat Mumtahanah.